Sekarang juga sudah hadir. Monggo, Coach. Silakan, Coach. Oke, teman-teman terima kasih. Saya singkat aja mungkin nanti eh, lebih banyak nanti dengan Coach Aga ya. Eh, saya mute dulu semua ya teman-teman ya izinnya. Oke. Jadi buat teman-teman ini rangkaian dari proses inkubasi kita. Jadi memang nanti akan ada beberapa materi ataupun beberapa pembicara. Cuman saya harapkan mungkin Zoom-nya tidak terlalu lama, 1 jam maksimal 1,5 jam lah ya gitu. Karena kan teman-teman tetap mau produksi lagi. Nah, tema hari ini sebenarnya reseller ya teman-teman. Beberapa kali saya keliling teman-teman sudah memiliki reseller tapi belum memiliki platformnya. Jadi nanti pagi ini nanti Coach Aga akan sedikit menjelaskan bagaimana kombinasi marketplace reseller yang namanya Jago Reseller yang memang kerjasama Wiranesia dan Borong dan juga nanti teman-teman harus punya yang namanya pasukan reseller gitu ya. Jadi reseller itu saya bilangnya pasukan itu maksudnya karena masih dibina gitu. Kalau nggak dibina nanti sulit untuk mereka menjual produknya secara masif gitu. Nah, tentu saja nanti tips and triknya ada semua dengan Coach Aga gitu. Tapi sebelum ke sana, saya perkenalkan nanti ada Coach Dani sebagai ketua yayasan dan ada sekaligus juga Sekjen di Harmonesia, Asosiasi Trainer Mentor Coach ya. Jadi ada logonya sama ada Coach Chandra nih sebagai sekjennya di Genesia yang kita rencananya tahun ini juga akan kita mulai hidupkan gitu. Kalau Coach Dina saat ini lebih banyak bantu di Wiranesia Foundation-nya gitu. Monggo Coach Dani, nanti lanjut Coach Chandra mungkin 1 menit aja, nanti lanjut ke Coach Aga. Terima kasih. Monggo Coach Dani. Siap, thank you Coach Paran. Selamat pagi Coach. Ya, mudah-mudahan Coach Paran sehat terus nih. Ya. Aktivitasnya luar biasa, nggak berhenti-berhenti kayak ini. Eh, buat teman-teman, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi ya. Walaupun saya di Depok nih hari ini hujannya lumayan lumayan deras gitu ya, tapi tidak menyurutki semangat teman-teman untuk belajar. Saya juga jadi ikutan semangat. Perkenalkan, saya Dani Laksana atau biasa disapa Coach Dani. Tadi Coach Paran sudah sampaikan bahwa saya sebagai ketua yayasan di Wiranesia dan sekjen di Armornesia. Jadi buat teman-teman harapannya ke depan ya setelah mengikuti pelatihan-pelatihan nih dari Wiranesia ya, tapi bisa bantu juga nih UMKM kita yang lainnya gitu ya. Jadi teman-teman bukan hanya menjadi pelaku usaha UMKM saja, tapi harapannya kita teman-teman bisa menjadi mentor ya, bahkan menjadi coach atau trainer. Eh, kita dari Wiranesia ada beberapa teman-teman kita yang memang pengusaha-pengusaha yang sudah bisa menjadi narasumber untuk memberikan inspiratif gitu ya kepada UMKM-UMKM yang masih baru memulai gitu. Nah, hari ini harapannya teman-teman nih bisa mengembangkan bisnisnya dengan membuat strategi pasukan reseller. Nah, ini penting banget ya buat teman-teman saya. Pengalaman kerjanya 12 tahun itu kebanyakan di retail ya dulu berkoordinasi dengan distributor, master distributor, dengan agen gitu ya untuk memasok apa namanya mensuplai produk-produknya dari klien atau dari perusahaan yang waktu itu saya bekerja. Dan memang kalau kita ngelihat sales terbesar itu adanya di kalau istilahnya teman-teman kalau punya cabang-cabang gitu, punya keagenan, punya distributor, punya reseller. Nah, untuk mencapai itu teman-teman kita mulai dulu nih dari sisi resellernya dulu ya yang harus teman-teman lakukan adalah bagaimana melakukan penguatan agar teman-teman memiliki pasukan reseller. Nah, tentunya teman-teman yang harus dilakukan adalah pastikan teman-teman memiliki kekuatan dalam mengukur harga pokok produksi. Kenapa? Karena nanti ada pembagian margin keuntungan antara kita produsen dengan reseller ya. Jadi dari saya ini adalah momen yang tepat buat teman-teman. Ini salah satu channel ya proses bagaimana teman-teman juga bisa menarik calon reseller dengan salah satu platform yang sudah kita kerjasamakan antara Wiranesia dengan Jago Reseller ya. Oke, dari saya itu aja, Coach Paran. Mungkin saya boleh lanjutkan ke Coach Chandra. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Lanjut Coach Chandra.
Belum di unmute tuh, Bocan. Sorry coach. Halo, halo. Udah deh coach ya. Tadi kepencet Udah. lagi. Lanjut, lanjut. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, Coach Paran. Di bulan Januari ini ya, tahun 2024, kita semua semangat untuk merubah ya, untuk mencapai impian-impian kita nih ya, yang kita mulai bangun dari Januari ini. Mudah-mudahan ya, bucket list kita di tahun 2024 ini bisa kita capai ya, impian-impian kita bisa kita capai gitu ya. Di tengah hujan ya, tadi Coach Dani sampaikan gitu ya, rata ya, saya juga di Bekasi hujan ya. Nah, saya sekarang apa namanya sibuk, memang lagi fokus ya di bidang kemasan ya. Jadi sama-sama dulu juga saya sama seperti teman-teman semua ya yang baru ikut-ikut ya, karena memang kuncinya kalau menurut saya ya, setelah saya ikut pelatihan saya harus ikut pendampingan. Setelah saya ikut pendampingan saya harus gabung yang namanya komunitas ya, atau kita gabung ke organisasi-organisasi yang berbadan hukum gitu ya. Seperti tadi Coach Paran sudah sampaikan, saya sebagai sekjennya di Ginesia, mudah-mudahan di Ginesia bisa menjadi wadah ya, organisasi para pelaku usaha nih untuk tumbuh berkembang gitu ya nanti ke depannya, seperti itu ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua mengikuti tahap-tahap ya Wiranesia Inkubator di 2024 ini dengan baik gitu ya. Jadi jangan lewatkan yang namanya kelas-kelas ya, kayak hari ini itu pasukan jago reseller dari Borong Indonesia ya. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat gitu ya. Sampai hari ini kita harus ya terus berjuang ya untuk mencapai apa yang kita harapkan di 2024 ini bisa capai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you, Coach Sandra. Jadi buat teman-teman yang proses inkubasi 1 bulan ya. Ini buat angkatan pertama, nanti angkatan kedua akan kita buka segera. Tentu saja yang sudah angkatan pertama bisa join juga di angkatan-angkatan selanjutnya. Cuma nanti memang seperti tadi Coach Dani informasikan, teman-teman yang sudah ngikutin inkubasi ini harapannya bersedia menjadi mentor ya. Kita nanti ada sertifikasi mentor gratis. Dan nanti setelah itu akan lanjut eh, sertifikasi apa program-program lainnya lah gitu ya. Nanti akan dijelaskan di grup. Oke, mungkin lanjut aja Kos Aga. Mungkin singkat padat, lebih banyak diskusinya. Oh ya, buat yang teman-teman DKI, besok ya, insya Allah saya seperti janji saya dulu, saya akan bikin event bulanan yang kita namakan refleksi akhir bulan ya. Jadi di situ nanti bisa silaturahmi, bisa diskusi. Tapi saat ini polanya offline nih, offline di kantor Wiranesia. Nanti undangannya menyusul. Memang sih khusus teman-teman Jabodetabek lah gitu. Nah, minggu depan Coach Dani sudah agree, sudah setuju untuk membuat apa ya, memberikan materi tentang digital marketing. Coach Sandra kasih materi kemasan ya Coach Sandra, tapi minggu depan, minggu Ya, ini kita boleh coach. fokus ke pretest sama yang jago reseller ataupun apa pembentukan pasukan reseller. Monggo Coach Aga, waktu dan Zoom saya berikan. Saya izin mungkin nggak bisa menemani sampai akhir nih, laptopnya aja menemani. Jadi nanti izin moderasinya Coach Aga nanti yang kondisikan. Siap. Monggo Coach Aga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, wah, di sini ada 129 yang bisa join hari ini. Alhamdulillah banget nih. Mungkin sebelumnya saya coba izin share dulu, teman-teman. Oke, sebentar. Ada sedikit kendala sebentar. Oke.
Apakah sudah terlihat di screen-nya teman-teman? Oke, sebelum mulai mungkin saya coba perkenalan dulu ya teman-teman. Ini mungkin sekilas terkait biodata saya. Nama saya Aga Nugraha. Saat ini saya tinggal di Ciracas, Jakarta Timur. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah ketemu juga ataupun sudah sempat diskusi di beberapa kesempatan. Eh, Saat ini saya masih bekerja di salah satu startup Borong Indonesia, yang dimana Borong Indonesia ini adalah satu startup yang membantu para business owner, baik itu UMKM ataupun eh, prinsipal ataupun distributor untuk membantu terkait sistem e-commerce system. Yang mungkin yang tadi sedikit Coach Farhan sampaikan, yang saat ini kita sedang kolaborasi untuk sistem Jago Reseller. Nah, mungkin ini sekilas terkait apa pengalaman profesional saya dari sisi entrepreneur. Saat ini saya juga punya IO, WO dan apa terkait beberapa hal dokumentasi dari mulai foto, video dan sebagainya. Lalu di kuliner saya juga ada apa usaha di fried chicken. Sebelumnya juga saya sempat punya coffee shop, dulu itu pernah punya peternakan ayam gitu kan. Saat ini juga masih punya peternakan burung. Eh, Banyak sebetulnya beberapa usaha sebelumnya yang memang eh, terkendala kemarin apa COVID, akhirnya terpaksa harus tidak bisa dilanjutkan, diganti yang lain gitu kan. Ada beberapa yang saat ini alhamdulillah masih jalan gitu kan. Ada beberapa yang kemarin harus segera diganti gitu karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Nah, tadi sudah ada Coach Chandra sama Coach Yani perkenalan terkait Harmonisia. Nah, saya juga salah satu anggota ataupun member ataupun coach dan mentor di Harmonisia. Jadi mungkin nanti teman-teman yang berminat untuk menjadi coach atau berminat untuk jadi mentor, mungkin nanti bisa tergabung di Harmonisia ya. Karena di sini kita eh, nggak hanya belajar aja, tapi nanti teman-teman juga bisa berbagi gitu kan. Acara hari ini mungkin lebih ke nanti kita coba diskusi ya, karena saya yakin beberapa teman-teman sudah ada yang sempat beberapa kali ketemuan secara online ataupun offline terkait apa terkait Jago Reseller ini, tapi mungkin ada beberapa yang baru pertama kali. Nanti agenda berikutnya kita coba pisah kira-kira mana yang perlu pendampingan dari awal, mana yang memang harus sudah mulai bisa mandiri dan sudah kita bisa mulai jalan nih secara sistemnya, agar yang sudah duluan apa mengenal sistem itu udah bisa mulai duluan menggunakan atau memanfaatkan platform Jago Reseller. Nah, mungkin yang akan kita coba bahas di siang ini lebih ke terkait sistem reseller ya. Karena keahlian saya di e-commerce, jadi mungkin nanti saya akan lebih banyak berbicara terkait sistemnya. Tapi mungkin nanti kalau teman-teman ada yang oh saya sudah pernah nih dan sudah menjalankan apa sistem reseller gitu kan, nanti boleh boleh cerita. Nah, lalu di sini juga nanti kita coba diskusi terkait apa sih yang menjadi problem ataupun permasalahan dalam mengelola reseller gitu. Mungkin materi saya siang ini nggak terlalu banyak, nanti kita lebih banyak diskusi ya, karena tadi yang Coach Farhan sampaikan juga takutnya teman-teman ada agenda lain ataupun yang sedang produksi gitu kan. Insya Allah nggak lama. Eh, Nah, sekilas terkait apa sih keuntungan memiliki reseller? Nah, mungkin yang di antara sekian banyak sebetulnya keuntungannya adalah yang saya coba highlight adalah untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Jadi, kenapa sih kita perlu ataupun mencoba dengan sistem reseller ini? Jadi, teman-teman yang saat ini sudah punya produk, mungkin nanti ke depannya setelah sistemnya berjalan, teman-teman tuh bisa fokusnya ke produksi, apa quality control, marketing gitu kan. Tapi
dari sisi distribusi ataupun penetrasi pasarnya. Nah, ada teman-teman pasukan reseller yang dapat membantu penjualan produknya teman-teman. Itu mungkin salah satu yang coba saya highlight ya gitu kan. Nah, secara pengertian sendiri sebetulnya ini juga teman-teman sudah pada paham apa itu reseller, tapi ya secara teori adalah reseller ini adalah orang ataupun perusahaan yang membeli produk dari produsen ataupun distributor untuk dijual kembali kepada konsumen. Dan di sini itu perannya reseller ini adalah sebagai perantara saluran distribusi ya. Kalau kita punya barang, nah dia itu bisa jadi perantara saluran distribusi. Lalu reseller juga dapat berperan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Katakanlah saya di Jakarta Timur, saya punya produk. Kalau produk saya pengen ada di Bandung, berarti kan salah satu caranya adalah ngebuka cabang di sana, buka toko gitu kan, atau kita berpartner, bermitra. Nah, reseller ini juga bisa jadi salah satu cara ataupun jembatan kita untuk memperluas akses pasar dan saluran distribusinya. Nah, ini terkait ada sebuah riset dari lembaga riset dari luar yang mengatakan bahwa 85% penjual di marketplace itu dari seller gitu. Jadi sebetulnya potensi untuk kita yang punya produk meresellerkan produk kita itu sangat terbuka lebar ya kalau dilihat dari sini. Karena sebetulnya berarti banyak banget nih teman-teman UMKM yang memang mereka itu nggak hanya UMKM juga mungkin atau teman-teman yang saat ini perlu tambahan penghasilan dan sebagainya, mereka bisa memilih menjadi reseller untuk menambah penghasilan gitu. Apalagi sebetulnya ketika sistem reseller ini dikelola dengan baik, sudah banyak contohnya mungkin yang bisa teman-teman lihat, terutama di saat ini yang banyak berhasil itu kan di industri kosmetik ataupun di fashion ataupun bahkan makanan itu juga sudah banyak contoh-contoh yang berhasil. Ataupun mungkin di sini juga sudah ada yang berhasil mengelola reseller dengan baik juga nanti boleh cerita gitu kan. Nanti boleh raisen ataupun boleh chat biar kita sharing bareng nih gitu. Karena memang banyak juga yang menemukan kendala ataupun mengalami kendala. Saya sudah punya sistem reseller nih coach, tapi itu cuma bertahan nggak sampai 1 tahun gitu. Habis itu mereka pada lari, nggak udah hilang pada kemana gitu. Karena memang di sini reseller itu tidak bisa dibiarin gitu aja gitu. Reseller ini harus kita anggap sebagai mitra ataupun bisnis partner yang memang harus kita kelola. Jadi selain kita perhatikan dari sisi margin ataupun keuntungan yang akan mereka peroleh ketika mereka berpartner dengan kita, ada hal lain juga yang harus kita perhatikan adalah secara komunikasinya ataupun nanti mungkin teman-teman bikinin program buat mereka. Kan nanti tinggal bisa dihitung ya dari margin yang kita keluarkan itu, oh kita masih ada spare margin berapa persen sih untuk bikinin program gitu. Katakanlah misal margin teman-teman ini berapa 40% atau 30% yang mau dialokasikan ke resellernya berapa gitu kan. Nanti saya masih bisa buatin program nih gitu kan. Program mungkin jangka panjang, program 6 bulanan atau program tahunan yang memang itu tujuannya untuk mengikat loyalitas mereka gitu kan. Kayak misal apakah itu program loyalty program ataupun sistem poin yang misal nanti bisa dicairkan di akhir tahun gitu. Jadi setidaknya mereka itu masih bisa tetap loyal sama kita karena memang ada ikatan tadi ya, selain ikatan emosional, ada juga program yang mengikat mereka untuk tetap stay ataupun loyal di kita. Nah, ini mungkin kita nanti akan lebih banyak diskusi di sini. Yang tadi sempat disampaikan oleh Coach Farhan ataupun Coach Denny dan Coach Chandra terkait jago reseller. Jadi sebetulnya bagaimana sih jago reseller ini bisa membantu bisnisnya teman-teman atau bisnis UMKM. Nah, jadi memang secara ekosistem jago reseller ini disiapkan oleh Wiranesia, oleh Coach Farhan untuk membantu teman-teman UMKM. Jadi memang konsep dasarnya itu. Ini disiapkan untuk membantu teman-teman UMKM dan mempertemukan antara supply dan demand gitu kan. Jadi disiapkanlah satu ekosistem ini. Meskipun memang secara ekosistemnya ini masih sedang dibangun dan sedang berjalan, tapi
harapannya yang sedang kita lakukan ini juga ke depannya bisa membantu bisnisnya ataupun omsetnya teman-teman. Nah, lalu apa sih yang membedakan sebetulnya Jago Reseller dengan platform lain gitu kan? Ataupun kenapa sih saya coba mesti 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 join di Jago Reseller gitu? Mungkin yang perlu saya sampaikan adalah saat ini ketika teman-teman berjualan dimanapun itu, di marketplace, di Facebook, di mana di sosial media, di WA, dimanapun itu nggak apa-apa tetap dilanjutkan karena memang di sana pasarnya sudah ada, dilanjutkan aja. Tapi yang jadi kendala kan saat ini seperti teman-teman ketahui bahwa ketika teman-teman berjualan di marketplace, kita itu sudah tidak punya akses ke database. Jadi sebetulnya yang beli produk kita itu siapa sih gitu. Kita nggak tahu kan gitu. Untuk saat ini ya. Kalau dulu-dulu kan mungkin kalau teman-teman rajin dicatetin manual gitu, itu masih bisa. Tapi setahu saya saat ini dari pihak marketplace itu sudah ngeblok datanya. Jadi kita itu nggak punya datanya. Padahal sebetulnya database ini adalah satu hal yang memang kunci ya buat buat kita selaku pebisnis gitu. Karena ketika nanti kita pegang database, kita mau bikin program, ataupun ada promosi, ada launching produk baru, database ini bisa kita kelola, diolah gitu kan, di blast gitu kan. Nah itu eh, saat ini kalau database-nya nggak ada, nah itu kesulitan kita di situ gitu kan. Contohnya mungkin beberapa waktu lalu yang memang tergantung sama salah satu platform yang ada keranjang kuningnya, ketika keranjang kuningnya hilang, sebentar gitu kan, hilang sebentar, wah pada ini kan, pada belingsatan gitu kan, waduh gimana ini gitu. Itu mungkin salah satunya. Tapi ketika teman-teman database-nya pegang, ya itu bisa kita kelola gitu kan. Nggak ada platform tersebut pun, oh datanya kita pegang kok, bisa kita kontak, bisa kita colek-colek lagi gitu kan. Nah, di sini Jago Reseller ini secara platform itu adalah mirip dengan marketplace sebetulnya teman-teman. Cuman mungkin saya coba highlight aja sih beberapa kalau saya bagi mungkin salah satunya menjadi empat keunggulan yang ada di Jago Reseller. Pertama, sebetulnya ketika teman-teman nanti on board di Jago Reseller, teman-teman ini akan punya satu toko online sendiri yang dimana di dalamnya secara sistem ataupun secara menu itu sudah ada keranjang belanjanya dan sudah ada digital katalognya. Jadi ibaratnya teman-teman tuh udah punya toko online lah sama kayak di marketplace gitu kan. Cuman di sini tuh bedanya nanti teman-teman itu bisa bisa naruh logo, bisa naruh banner, terus bisa bisa bikin program. Itu yang membedakan. Lalu secara sistem di Jago Reseller ini juga sistemnya itu sudah terintegrasi ya. Yang dimana sebetulnya di dalamnya itu kita bisa ngelola database, ada customer detail datanya, lalu kita juga bisa mengelola order ataupun tracking monitoringnya. Lalu di dalamnya nih yang paling penting adalah ada reseller management yang mungkin ini tidak banyak ataupun nggak ada yang spesifik platform untuk mengelola reseller. Karena nanti teman-teman tuh ibaratnya gini, katakanlah saya agak gitu kan punya usahanya misal passion lah gitu kan agak apa gitu kan nanti saya onboard di Jago Reseller, saya onboard Jago Reseller, saya punya toko online sendiri, saya punya digital katalog sendiri, saya punya keranjang belanja sendiri. Nah, nanti pada saat ini saya punya reseller ataupun saya punya pelanggan, nah itu si pelanggan itu bisa kita coba masukin database-nya ke dalam ekosistem kita tuh di toko kita di Jago Reseller. Nah, setelah itu ketika misal kita mau membuat sistem reseller, itu pun bisa di dalam satu platform. Jadi sebetulnya secara platform ini memang konsep awalnya adalah B2B, business to business. Tapi secara teknisnya juga ini bisa dipergunakan ke B2C, ke customer langsung gitu. Jadi sebetulnya teman-teman bisa mengelola nih, ini untuk orderan, ini untuk yang belanja ke customer akhir, ini yang belanja ke bisnis partner kita, ke mitra kita gitu kan. Baik itu nanti ada yang punya distributor, agen, ataupun reseller, itu secara sistem bisa. Karena ada beberapa menu yang mungkin salah satu kelebihannya di sini ada finance sama promotion management. Nah, yang dimana sebetulnya di sini
ada layanan yang bisa digunakan adalah multi pricing. Jadi katakanlah misal teman-teman itu di back end-nya, di sistem, di settingannya Jago Reseller di akun teman-teman itu bisa setup harga. Katakanlah misal karena misal usaha saya ini sudah lumayan besar, saya mau bikin sistem distribusinya, mau bikin distributor deh, distributor Jabodetabek, distributor Jawa Barat, distributor Jawa Tengah, distributor Jawa Timur gitu. Nah, di bawah distributor itu kan nanti ada agen ataupun reseller. Nah, berarti kan harganya itu pasti akan berbeda. Nah, itu tuh bisa dibuat sedetail itu. Yang ini sebetulnya tidak bisa dilakukan oleh teman-teman di marketplace. Tapi di sistem Jago Reseller, teman-teman bisa membuat apa perbedaan harga meskipun nanti apa teman-teman punya beberapa kategori pembeli ya, pembeli akhir kah, tadi distributor ataupun reseller. Lalu salah satu juga yang menjadi apa benefit di sini adalah di sini secara pembayaran itu sudah tersedia payment gateway. Jadi teman-teman nanti tinggal tinggal pilih payment gateway ini sama seperti teman-teman berbelanja di marketplace. Jadi ya uangnya masuk dulu ke apa di dikumpulin nanti setelah proses ininya selesai baru nanti ditransfer ke si penjualnya. Itu tersedia, tetapi di sini juga boleh kalau memang teman-teman saya mau pakai rekening saya aja. Jadi nanti yang tercantum di mana di platform itu rekening saya itu juga boleh gitu kan. Lalu secara administrasi, ketika teman-teman bertransaksi menggunakan platform Jago Reseller, sebetulnya ada beberapa proses administrasi yang bisa teman-teman apa lewati ya, karena memang itu sudah ke-generate oleh sistem. Katakanlah misal PO, invoice, DO, nah itu tuh sistem udah nyiapkan. Jadi ketika teman-teman nanti ada yang check out ataupun ada yang order, nah apa proses beberapa dokumen itu sudah ada kalau mau digunakan gitu kan, baik itu soft copy ataupun hard copy-nya nanti tinggal print itu disilahkan gitu kan. Nah, di sisi lain nih ini mungkin yang terintegrasi dengan ekosistem Jago Reseller karena memang Jago Reseller juga merupakan ekosistemnya dari Wiranesia. Salah satu benefitnya adalah teman-teman nanti akan mendapat pelatihan, pendampingan, akses ke pemasaran dan mungkin nanti di ujungnya itu adalah ada program dari Wiranesia mungkin menghubungkan ke akses permodalan. Nah, cuman memang eh, terutama yang apa permodalan dan pemasaran ini memang perlu kita coba apa kita coba perlu gali lagi karena teman-teman juga harus memahami secara penggunaan ataupun bagaimana sebetulnya memaksimalkan platform Jago Reseller ini. Sehingga memang ketika teman-teman onboard nggak cuman oh saya sudah punya akunnya gitu kan, tapi kok nggak ada yang belanja ya gitu. Nah, itu yang kita coba coba mesti mesti pahami di situ. Lalu yang kedua terkait permodalan, ketika nanti memang ini terhubung ke akses permodalan untuk membantu apa teman-teman UMKM, platform Jago Reseller ini ada apa menu ataupun ada fitur yang mencatat semua transaksi aktivitas transaksi teman-teman gitu. Dan itu mungkin bisa dijadikan dasar ketika nanti teman-teman ingin mengajukan permodalan ataupun ada program-program permodalan. Karena secara sistem itu akan ketahuan. Katakanlah misal transaksi saya hari ini berapa, minggu ini berapa, bulan ini berapa gitu kan. Apabila itu memang transaksinya melewati sistem. Tapi ada pertanyaan misalnya transaksi saya ini nggak semuanya lewat sistem gitu, nggak semuanya online. Tapi ada juga transaksi yang orang datang ke rumah gitu kan, atau orang telepon, tolong kirim dong ini keripiknya 10 seperti biasa misalnya gitu. Nah, teman-teman juga bisa input di situ. Jadi platform Jago Reseller itu bisa dijadikan juga pencatatan untuk bisnisnya teman-teman gitu kan. Kalau yang saat ini sudah punya platform pencatatan digital itu bagus gitu kan, tapi yang saat ini misal masih tercecer ataupun masih manual gitu kan atau masih pakai Excel. Nah, di sini sebetulnya kalau transaksi di sini secara pencatatan itu sudah otomatis. Jadi ketika misal saya order ada yang order ke saya, sistem udah nyatet tuh gitu kan. Ataupun ada yang offline nanti Bapak Ibu tinggal tik aja. Ada nanti ada kita coba ajarin ya gimana caranya ini bisa dimaksimalkan juga
untuk digunakan sebagai platform pencatatan oleh teman-teman. Nah, itu mungkin sekilas kalau ada yang apa mau ditanyakan mungkin boleh di di sambil di chat juga atau nanti raise hand-nya untuk sesi diskusi. Nah, ini tadi yang apa saya coba jelaskan di depan. Ini mungkin summary-nya ini gitu kan. Ada ordering management system gitu kan. Ini buat buat ordernya, ada CRM-nya, ada operation-nya, ada finance-nya. Memang ini apa teman-teman perlu perlu menggali lagi sebetulnya secara secara detail gitu kan. Yang terutama mungkin teman-teman yang hari ini baru join untuk apa sesinya Jago Reseller, tapi kalau yang mungkin sudah 1 kali ataupun 2 kali join sebelumnya, saya kira sudah mulai memahami ya. Tinggal apa bagaimana memaksimalkan platformnya gitu kan. Karena secara proses itu nanti teman-teman itu akan ada proses onboarding. Proses onboarding itu dimulai dari mulai tahapan registrasi gitu kan. Saya register, habis register itu nanti setting platform dari mulai upload produk, setting harga, terus bagaimana cara membuat promosi, habis gitu misal bagaimana cara mengelola sistem reseller, bagaimana misal nanti cara pencatatan, pencatatan yang transaksinya tidak di platform gitu. Nanti semua proses tahapan onboarding itu nanti kita akan coba apa dampingi sampai teman-teman memang betul-betul memahami dan dapat memaksimalkan platform Jago Reseller. Oke. Nah, nanti sebetulnya ini salah satu ya. Ini saya coba kenalkan dulu, tapi mungkin ini secara teknisnya karena ini baru akan di launching di tahun ini. Ke depannya, oh tadi saya lupa jelaskan. Jadi platform Jago Reseller itu modelnya itu web based teman-teman, bukan aplikasi ya untuk saat ini. Jadi nanti kayak teman-teman masuk ke jagoreseller.com nanti akan masuk tuh nanti toko pada saat register udah masuk ke toko teman-teman. Nah kedepannya kami di Borong nih yang kerja sama juga sama Wiranesia nanti ke depan itu akan ada satu apa fitur ataupun layanan yang namanya apa sales app ini. Nah sales app ini bisa digunakan juga untuk mengelola reseller. Katakanlah gini, si aplikasi ini tidak bisa di-download nantinya memang akan tersedia di Play Store ataupun Google Store, tapi memang tidak bisa di-download begitu saja gitu kan. Katakanlah misal saya agak sudah onboard di Jago Reseller, saya punya 10 reseller dan resellernya itu sudah saya masukin nih sudah diregister di akunnya saya gitu kan. Register 1 sampai 10 nih. Pada saat nanti mereka download aplikasi ini dan login, nanti secara sistem itu akan terhubung itu ke toko saya gitu. Jadi pada saat nanti mereka bisa ngelihat stok, mereka buat order gitu kan. Ini sebetulnya untuk membantu proses apa operasional lah gitu kan ataupun proses teman-teman nanti di lapangan dari mulai bagaimana proses ordering si resellernya ataupun ketika teman-teman punya sale ini salesnya juga bisa dipakai gitu kan karena secara sistem ini juga bisa dipergunakan untuk journey cycle gitu kan katakanlah kalau yang punya cabang banyak gitu kan dan punya sales nah si aplikasi ini juga bisa dipergunakan kayak salesnya itu ditugaskan 1 hari wajib datang ke 5 titik gitu kan. Nah titiknya udah kita tentuin nih titik 1 itu di mana, titik kedua di mana. Nanti pada saat dia datang dia harus check in, bener nggak gitu kan. Nanti kita tinggal monitor aja nih titik kedua, titik ketiga dan seterusnya gitu. Itu untuk men-tracking ya. Nah mungkin ini sih sedikit perkenalan aja karena ini baru akan kita launching di awal tahun ini. Cuman setidaknya teman-teman ada bayangan oh nantinya akan ada ini juga nih. Habis ini akan ada ini nih gitu kan. Nah, ini bagi yang belum pernah join ini adalah eh, tampilan platformnya. Jadi masuk ke jagoreseller.com nanti setelah teman-teman itu nanti bisa register. Eh, di sini juga ada mungkin dari Borong ada Mas Rizky ataupun Mas Gilang boleh di chat Mas Rizky Mas Gilang
Nah, Mas Rizky sudah taruh di kolom chat ada linknya Jago Reseller. Jadi bagi teman-teman misal yang belum pernah register, mungkin boleh diklik di sana di kolom chat bisa dilihat jagoreseller.com. Dan nanti itu akan ada dua pilihan teman-teman. Eh, Pada saat teman-teman register itu akan dua pilihan. Teman-teman itu mau jadi apa? Mau jadi penjual atau mau jadi pembeli gitu. Penjual itu nanti posisinya adalah sebagai eh, apa seller ya. Nah kalau pembeli itu sebagai agen. Yang membedakan adalah ketika teman-teman sebagai pembeli, teman-teman itu nggak bisa upload produk. Jadi yang bisa teman-teman lakukan cuma belanja aja. Tapi ketika teman-teman nanti posisinya sebagai penjual, teman-teman itu bisa upload produk, bisa yang tadi saya ceritain lah, bisa setting harga, bisa punya punya toko online sendiri, punya eh, apa punya keranjang belanja sendiri gitu kan. Dan di sini juga teman-teman nanti teman-teman tuh akan punya banner kayak semacam gini nih akunnya ketika nanti teman-teman tuh masuk ke tokonya teman-teman itu sama nih. Ini kan fotonya Coach Farah nih. Nanti kalau teman-teman ini bisa foto produknya ataupun foto foto apa foto eh, teman-teman juga boleh gitu kan ataupun lagi ada promo si promonya bisa ditaruh di bannernya tokonya teman-teman jadi pada saat nanti orang masuk ke tokonya teman-teman atau teman-teman nanti share linknya ke orang lain gitu kan nih belanja berikutnya di akun Jago Reseller saya aja nah, katakanlah gitu nah nanti tampilan seperti ini yang akan teman-teman lihat tapi ini tuh ada di bawahnya naungan ekosistemnya Jago Reseller gitu kan jadi teman-teman tuh akan punya apa akan punya banner sendiri, akan punya digital katalog sendiri, akan punya apa kurang lebih seperti inilah, kurang lebih seperti ini gitu kan. Maaf, mencet. Kurang lebih seperti ini gitu kan. Bahkan nanti teman-teman misal ini bentar lagi Ramadan ataupun Lebaran. Nah, mau bikin program. Nah, banner ini bisa dimanfaatkan eh, promo promo Ramadan, promo Lebaran ataupun lagi ada new product launching, produk baru segala macam nih si banner ini bisa dipergunakan untuk promosi gitu. Ini kurang lebih sekilas tampilannya. Lalu nah, tadi sudah ada di kolom chat linknya yang belum coba boleh boleh dicoba. Di situ juga ada panduannya, panduan untuk menjadi seller ataupun panduan untuk menjadi buyer, jadi penjual atau pembeli gitu kan. Oke. Nah, mungkin nanti itu sih secara materi sih sebetulnya yang mau saya sampaikan di di pagi itu materinya materinya itu gitu kan. Eh, Mungkin setelah ini sih kita coba diskusi aja kali ya. Kita coba diskusi atau bikin breakout roomnya atau oke sebentar. Atau sampai sini sambil kita menunggu teman-teman ada yang mau ditanyain boleh ataupun chat dulu sambil tanya kita ke Coach Dina waktu sampai setengah 12 ya Coach Dina ya. Wis. Oke, ini ada pertanyaan Jago Reseller kapan di aplikasi Android. Jadi memang saat ini masih web based karena memang secara secara oke. Kemarin kita ada concern gini, banyak teman-teman UMKM yang memang mereka tuh kendala aplikasi itu, aduh, saya HP-nya nggak update ya, Android segini, ini harus segini. Gitu. Nah, kita coba menjawab hal itu dengan oke, kayak gitu kita coba buatkan ini base dulu deh, biar tidak menjadi kendala teman-teman handphonenya apapun itu, atau handphone jadul, handphone apapun itu bisa aplikasi yang tadi itu bisa digunakan untuk proses untuk proses order
Dan itu sudah bisa di-download di di Android ataupun di iOS ya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi. Mas Oh, Aga, sorry. siap, siap coach. Kita coba bikin breakout room ya. Boleh. Nanti teman-teman borong ada berapa orang? Sebentar, Mas. Ada 3 coach, Oke, 4 berarti sama saya saya. bikin ini aja ya. Sesuai bisnis ya. Kriya, fashion, sama kuliner. Nanti teman-teman yang mirip-mirip masuk ke sana. Oke. Yang mungkin ada juga yang nggak bisa masuk ke breakout room, mungkin dia tetap ada di main room juga nggak apa-apa. Jadi nanti ada 4 room. Oke, saya buat sebentar, silakan lanjut dulu. Yap, di sini nanti ada Mas Gilang, Mbak Gebi, dan Mas Rizky ya. Nanti boleh boleh join ke masing-masing breakout room aja. Nah, di sini ada pertanyaan. Mungkin sambil nunggu nanti kita pindah ke breakout room. Boleh yang Raisen dari mana dulu nih? Coba kita lihat. Yang Raisen boleh dari Bu Resolinda dulu mungkin boleh sambil nunggu breakout room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Aga. Salam, ya Bu. Maaf ini saya nggak aktifkan kamera, ada kegiatan lain. Saya ingin tanya ini Coach. Beberapa lalu saya punya reseller. Saya sistemnya begini, dikasih 10% ke reseller, cuman ongkir dia yang nanggung. Begitu. Nah, bagaimana sebaiknya kita memasukkan harga ke reseller ini? Apakah harga yang yang kita jual kita naikkan atau bagaimana? Gitu, Coach. Terima kasih. Oke. Bu, Ibu harga jual ke end usernya berapa, Bu? 30. Tadi Ibu harga jual ke resellernya. Harga reseller saya kurangi 10%. Oke. Nah, Ibu itu punya berapa banyak reseller, Bu? Kemarin baru 3, Coach. Berjalan nggak dengan skema itu, Bu? Ada yang berjalan, ada yang tidak. Oke, kalau boleh tahu dari mereka itu kira-kira kendalanya apa? Apakah dari margin yang kurang atau ada yang lain? Eh, Kalau saya tanya ke mereka, malah mereka menaikkan lagi harganya dari yang saya kasih gitu. Oke, jadi gini, mungkin sambil nunggu kita breakout room. Jadi gini, sebetulnya sistem reseller ini kebijakan atau aturannya nanti ada di masing-masing kita yang punya produk. Katakanlah tadi Bu Rosalina produknya apa, Bu? Maaf. Bumbu rujak. Oke, bumbu rujak. Nah, baiknya sebetulnya memang kalau kalau mau aman itu ada hitam di atas putihnya gitu kan ya, itu sederhana aja gitu baiknya. Tapi kalaupun enggak ya selama itu memang kepercayaan itu silakan. Cuman yang harus disepakati adalah yang pertama misal baiknya harga itu disamakan. Katakanlah misal saat ini produk bubuk rujak Ibu itu adalah 20.000 yang saat ini Ibu ke dijual bebas ya Ya, ke benar gitu kan. konsumen ya Pada saat itu 30. sistem reseller, baiknya si reseller itu juga menjual harga yang sama, 20.000. Nah, yang harus diperhatikan adalah ketika ibu karena kan ibu akan membagi margin nih, akan berbagi Ya, margin. Katakanlah 20.000, ibu kasih ke reseller potong 10%, berarti berapa? 2.000. Berarti kan ibu jual ke reseller itu 18.000 gitu kan. ya, Nah, yang harus diperhatikan adalah sebetulnya gini, HPP ibu tuh mesti benar-benar dihitung. Kira-kira nih produk 20.000 ini modalnya berapa ya? HPP-nya berapa ya? Gitu kan. Katakan, oh ternyata HPP saya itu 10.000 gitu kan. Kalau 10.000 dengan kita kasih 2.000 ke reseller, kira-kira cukup atau enggak ya gitu kan. Ternyata memang setelah di riset gitu kan, ditanya-tanya, oh cukupnya itu sebetulnya mereka tuh happy-nya itu di angka 5.000 dengan catatan kalau dikasih harga reseller 15.000, mereka komit nih. Mereka akan menjual harga yang sama dengan ibu yang jual ketika ibu jual ke customer. Jadi baik ibu ataupun reseller akan jual tuh harga tuh 20.000 gitu kan. ya.
Nah, cuman memang yang harus Ibu perhatikan adalah HPP-nya harus betul-betul dihitung. Yang kedua adalah pastikan sebetulnya karena itu pakai brand Ibu ya. Hmm. eh, jadi pastikan memang secara harga itu sama gitu. Hmm. Ketika Ibu Ya, jual ya. 20.000, usahakan sebetulnya si reseller itu 20.000 juga. Cuman memang yang mesti dipastikan tadi itu kalau Ibu kasih 10%, kira-kira cukup nggak sih buat mereka gitu. Atau bisa juga gini, kalau saya kasihnya eh, 5.000, kegedean Hmm. nih, untung saya Ya. kecil. Tapi Ibu bisa aja sistemnya adalah gini, oke, saya kasih potongan 5.000, tapi dengan minimum pembelian reseller mesti beli 25 25 pieces, Pieces. Ya. ini gitu kan, itu Hmm. boleh gitu kan, karena kan kita ngejarnya di di volume atau di quantity gitu kan, itu bisa. Yang penting eh, saran-saran dari saya adalah pastikan HPP Ibu dihitung dengan benar. Kedua, kalau itu sudah bermerek, pastikan sebetulnya secara harga itu standar. Karena kalau tiba-tiba Ibu jual 20.000, reseller jual 25.000, sebetulnya si reseller ini juga nggak akan begitu jalan gitu, akan balik lagi ke Ibu. Iya, betul. 20.000. Padahal sebenarnya tujuan kita bikin sistem reseller itu adalah pertama untuk membantu distribusi ataupun penetrasi produk kita di pasar. Kalau Ya. saat ini misal Ibu mohon maaf di daerah mana? Eh, Sumatera Barat, 50 kota. Oke, di 50 kota. Waduh, banyak banget ya kotanya. Nah, Ibu di Hmm. 50 kota gitu kan. Eh, saat ini mungkin Ibu baru fokusnya di 50 kota, tapi sebetulnya saya pengen produk saya ini ada di Medan, ada di Palembang gitu kan, ada di Padang. Ya. Nah, gitu kan. Mungkin mereka juga kalau yang areanya jauh, harganya berbeda itu masih memungkinkan sih, Bu. Tapi kalau reseller Ibu berada di 50 kota juga, saran saya upayakan Ya. itu harganya sama ya. Tinggal Ibu hitung aja. Nah, ini saya Hmm. lihat tadi breakout room-nya sudah ada. Oke, Nah, Coach Aga izin. Teman-teman kita masuk breakout room. Cuman sebelum masuk Makasih, Coach. ya, mengingatkan buat teman-teman Jabodetabek, kita besok ada acara di kantor Wiranesia yang bisa hadir aja nggak apa-apa. Sekaligus nanti ada Coach Aga tuh. Jadi kalau mau sekalian demo langsung ya Coach Aga bisa. Undangan saya kirim mungkin sebentaran lagi. Yang Jabodetabek aja, yang jauh-jauh mau datang sih kalau pas lagi di Jakarta juga silakan. Oke, teman-teman masuk masuk backup room nanti masing-masing di situ ada tim ini ya, tim dari Borong. Silakan, silakan ya. masuk. Yang nggak bisa mungkin tetap di main room aja nanti nggak apa-apa. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Randi, saya coba jawab dulu ya. Apakah ada potongan di Jawa Reseller? Jadi saat ini memang kebijakan dari Coach Farhan masih gratis ya Coach, silakan Ya, dimanfaatkan. Mungkin nanti hitung-hitungan komersialnya kita belakangan lah. Yang penting saat ya, ini kita memastikan teman-teman terbantu dulu dengan adanya platform Jago Reseller, bisa naikin omset teman-teman. Nanti kita coba diskusi terkait hitung-hitungan komersialnya mungkin di belakang. ya. Oke. Mau dibuatkan simulasinya, free delivery atas nama paket. Oke. Jadi kalau untuk pengiriman, Pak Randi, saat ini di platform Jago Reseller itu sudah sama kayak teman-teman berbelanja di marketplace. Nanti tinggal milih aja. Mau pakai Gojek, mau pakai Grab, mau pakai Tiki, JNE, dan lain-lain. Itu sudah ada di sana. Untuk harganya gimana? Harganya mengikuti harganya mereka ya. Jadi Jago Reseller nggak naikin harga pengiriman gitu. Cuman memang kan pasti akan pertanyaan adalah eh, tapi kan kalau di marketplace ini suka ada promo, potongan ongkir dan lain-lain gitu kan. Nah, saat ini kan teman-teman di Jago Reseller ini tidak dipotong nih. Yang biasanya sebenarnya teman-teman itu kena potongan harga itu kena markup harga itu dari platform itu mungkin 4,5 sampai 9%-an gitu kan, di range itulah setahu saya ya, mungkin mohon maaf dikoreksi kalau ini, tapi setahu saya coba riset itu range-nya segitu. Nah, sebetulnya dari selisih itu teman-teman bisa gunakan untuk bikin promo gitu. Katakanlah transaksi pertama di Jago Reseller diskon 5%, misal kayak gitu. Itu bisa. Toh lebih kecil dari potongan-potongan yang saat ini teman-teman keluarkan sebetulnya. Nah, lalu yang ingin saya coba sampaikan juga, ini teman-teman kalau yang mau join di breakout room, nanti teman-teman dari Borong sudah bisa masuk ke breakout room ya. Silakan. Kalau yang nggak bisa di sini dulu nggak apa-apa. Nah, yang mau saya coba ajarin ke teman-teman adalah perlahan mulai memindahkan transaksinya ke ekosistemnya teman-teman sendiri di Geo Reseller. Katakanlah saat ini
misal siapa tadi itu eh, Pak Randi, misal katakanlah Pak Randi ini saat ini berjualan di marketplace dan berjualan offline juga. Sudah ada pelanggan tetap. Nah, pelanggan-pelanggan tetap itu mulai diajak, oke Pak, register ya di toko saya nih, di Jago Reseller. Pak, register di toko saya, tinggal kirim aja linknya, dia register. Nanti kalau mau order tinggal pencet itu aja, nanti ada diskon Pak, segini gitu. Itu misal yang output. Lalu yang saat ini misal teman-teman masih banyak trafficnya di apa di marketplace, teman-teman juga nanti mungkin bisa print kayak stiker ataupun tulisan nanti di dalam produknya, next ordernya ke sini ya, klik ini toko Randi gitu kan. Jadi eh, apa transaksi pertama ataupun setiap transaksi diskon 5%. Itu juga bisa. Tujuannya apa? Tujuan buat narik database gitu kan. Katakan misalnya saya belanja ke Pak Randi tapi lewat marketplace yang sebenarnya Pak Randi itu nggak tahu Aga ini tuh orang mana, nomor teleponnya berapa, alamatnya di mana. Nah, dengan kita tarik arahin ke toko kita di Jago Reseller, Pak Randi ini akan dapat database saya gitu. Yang berikutnya soal bisa kita olah ketika kita mau nyolek dia kalau ternyata udah beberapa bulan nggak belanja, ditawarin lagi ataupun pada saat nanti Pak Randi ini punya produk baru nih gitu kan. Saya mau launching produk baru nih bulan depan, itu bisa database-nya bisa kita kelola gitu. Itu sebenarnya tujuannya ya, teman-teman. Jadi yang saya mau coba apa ajarin ke teman-teman juga bagaimana nanti ke depannya cara mengelola database sih. Tuh Oke, yang masuk room aja dulu Coach Aga. Udah pada yang masuk. oke, Teman-teman bohong mungkin teman-teman, bisa bagi tugas siapa aja yang ke silakan sana. join ke breakout room ya. Nanti ada teman-teman dari Borong juga di sana. Oh, Saya juga coba saya masuk feeling. di ruang diskusi kok malah jadi keluar ya? Belum ada nih tombol background-nya, breakout room-nya. Ya, berikut tadi ada ruang diskusi, terus saya masuk di situ kok malah keluar dari Zoom. Diklik aja Ibu di handphone ada klik layarnya nanti sebelah kirinya ada tulisannya ruang diskusi. Diklik Nah, pilih lagi. itu sudah masuk di ruang diskusi di fashion di apa busana sama Kria, tapi terus malah jadi keluar dari ruang Zoom sama ruang diskusi, jadi keluar. Ya diklik aja lagi nanti muncul lagi kok. Ini saya pakai laptop coach, tapi kok ada tombolnya ya? Iya, ini hilang lagi. Ruang diskusinya hilang. Masukin ke breakout room. Terus saya masuknya apa ya? Di packaging kan jasa dan lainnya tadi nggak ada orang. Kalau di room ini masih ada siapa? Masih ada saya, Bu. Ada saya. Ada Coach Aga, ada Coach Aga. Saya masih di sini. Itu di kuliner sudah ada yang 25 tuh join. Teman-teman di situ juga ada dari teman-teman Borong juga kok nanti di Busana dan Kria sudah ada 20-an yang join. Boleh kalau mau join sana. Di jasa ada juga. Mas Aga boleh tanya, kalau Ya, misalnya kita ada dua produk dengan nama merek berbeda, apakah bisa satu toko atau harus bikin dua toko? oke. Kalau brandnya dua sih sebetulnya, tapi produknya beda ya, Mbak Elin. Jadi yang pertama kan ada teh 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 stevia sama kopi. Nah, yang kedua ini lagi bikin abon ikan dengan merek berbeda. Yang pertama Demaseng karena itu kan produk keluarga. Yang sekarang Sindang Rasa gitu kan, karena lebih ke makanan gitu kan. Itu gimana? Oke, sebetulnya baiknya sih satu platform itu satu brand sih, Mbak Elin. Katakanlah misal apa tadi Temaseng atau apa. Tapi nanti kalau di dalamnya ada produk yang lain, sebetulnya nggak apa-apa. Atau itu juga produk sendiri kan. Tapi mau nggak mau nanti Mbak Elin tuh harus ngangkat satu brand mana yang mau diangkat. Mau mau tehnya, mau abonnya. Karena nanti kan teman-teman itu bisa bisa naruh logo di digital ininya ya,
nanti ada logo. Jadi pada saat nanti orang masuk ke tokonya ada banner. Nah, mungkin nanti di bannernya yang kita, kalau Mbak Eli nanti ada produk 3 produk, di bannernya nanti yang 3 produk yang dimasukin. Misal banner pertama adalah produk yang pertama, banner kedua produk kedua, banner ketiga produk ketiga gitu kan. Tapi secara brand yang tercatat di mana? Di platform Jago Reseller, kalau platform cuma satu ya, itu harus milih satu, kecuali nanti tiga-tiganya mau di onboard bisa gitu. Cuman karena kan nanti akan ada pilihan ini nih, apa brandnya apa gitu kan yang didaftarkan. Kalau satu platform berarti cuma satu, tapi di dalam platformnya Mbak Elin bisa upload semua ini ya, semua produknya tadi meskipun itu berbeda brand. Oh, oke, siap-siap. Berarti kalau pengen dinaikkan dua-duanya, berarti bikin 2 toko bisa ya, 1 orang. Bisa betul. Katakanlah misal yang satu adalah toko Elin Abon, yang kedua toko Elin Teh gitu kan. Itu bisa. Jadi bikin bikin 2 toko gitu kan. Atau nanti kalau memang nanti baru bikin satu, ya kalau secara produk kan nggak apa-apa dimasukin aja semua produknya, meskipun memang itu brandnya berbeda gitu. Tapi brand yang naiknya itu satu gitu. Oke, siap-siap. Terima kasih. Oh ya, satu lagi boleh tanya. Kan ini masih masih belum pakai marketplace ya selama ini, karena kan aku masih fokus yang lain. Nah, terkait harga itu tadi kan harga pokok penjualan ya tadi. Nah, untuk sama keuntungan, apakah misalnya kita naikin dari 20.000, berarti resellernya berapa persen itu apakah tidak terlalu tinggi nantinya atau gimana nih, mohon arahan. Karena kadang kan di media sosial kata seperti TikTok Shop itu kan harga kan murah-murah gitu loh. Sementara kan kita harga pengolahannya aja udah mahal gitu. Bagaimana cara cara mengatasinya? Terima kasih. Oke. Nah, terkait harga sebetulnya gini, yang yang harus dipastikan adalah Mbak Elin mungkin pertama riset dulu ya. Sebetulnya dengan produk yang kita jual ini, pasarannya itu rata-ratanya itu orang-orang jual berapa sih kompetitor? Katakanlah misalnya harga yang kita jual itu 20.000. 20.000 produk sejenis kompetitornya jual berapa sih? Ada yang 25, ada yang 15 misalnya, ada yang 20.000 gitu kan. Paling banyak di angka berapa? Nah, nanti habis itu kita lihat kualitas kita sama apa? Ada pembakaran eh, biji. Nawaj. Nah, nanti kualitas produk kita sama kualitas produk kompetitor itu seperti apa gitu. Nah, habis itu nanti produk yang Mbak Elin mau jual itu pastikan nih secara hitungan HPP-nya itu betul. Setelah hitungan HPP-nya betul, Mbak Elin mau mau ngambil margin berapa? Dilihat dari harga pasar. Katakanlah misal, oh 20.000 itu harga harga jual saat ini karena kompetitor saat ini ada yang jual di 20.000, ada yang jual di 25.000 gitu kan. Terus saya mau mau bikin sistem reseller. Nah, kira-kira kalau saya jual kasih reseller margin 5.000, saya masih untung nggak gitu. Nah, itu kan hitungannya masih betul tuh, ngitung HPP-nya. Kalau ternyata oh HPP-nya ini 10.000, berarti masih ada lebih ini 5.000 gitu kan. Yang tadi saya bilang, kalaupun margin kita kecil, kasih minimum pembelian aja ke reseller. Oke, saya kasih harga potongan segini nih gitu kan, tapi minimum pembeliannya 10 ya sekali order. Oke, siap-siap. Coach, tanya Coach. Ya, Kalau di Jago Reseller, kalau semisal kita itu berkelompok gitu, jadi kayak semisal pusat oleh-oleh gitu, eh, yang didaftarin salah satu brandnya kah atau gimana? Kan karena kita eh, tiap kelompok itu pasti punya brand sendiri-sendiri. Itu gimana, Coach? oke. Berarti kalau misal katakanlah misal Bu Mimi di Kebumen ya ini. Oke, misal nanti ada nama kelompoknya, misal nama kelompoknya katakanlah apa pusat oleh-oleh Kebumen. Pusat oleh-oleh Kebumen itu adalah brand yang didaftarkan di Jago Reseller. Pusat oleh-oleh Kebumen itu adalah brand yang didaftarkan di Jago Reseller. Di dalamnya nanti ada anggotanya ada berapa? Misal ada 5. Nah, nanti di dalamnya itu adalah anggotanya itu yang apa? Yang upload produk-produk anggotanya. Tapi mau nggak mau kan kalau memang
si pusat oleh-oleh Kebumen ini pengen dalam satu toko gitu kan. Jadi harus ada satu brand yang diangkat. Apakah itu nama brand komunitasnya, kelompoknya, atau salah satu brand itu yang mau ditunjuk siapa gitu kan? Apakah apa Bu Mimi ataupun Bu Mumu gitu kan, atau siapa gitu? Oke, oke, terima kasih. Ya, tapi nanti yang upload produk di dalamnya sama tadi Mas, seperti Mbak siapa tadi Mbak Lili ya kalau nggak salah itu boleh kok ada berapa produk di dalamnya boleh aja gitu. Cuman yang harus diangkat kalau emang produknya apa beragam apalagi berbeda brand berarti kan tadi tuh kayak judulnya pusat oleh-oleh Kebumen. Nanti di bannernya dimainin di situ ada apa aja, deskripsinya jelasin gitu. Karena kalau sebetulnya teman-teman punya fasilitas banner buat promosi ataupun menjelaskan secara visual produk teman-teman dan anggotanya tadi gitu. kalau untuk satu akun Jago Reseller itu bisa dipegang berapa orang? Kalau semisal kalau di toko Orange itu kan kita ada semisal kita jadi ownernya, terus nanti ada bagian apa? Bagian marketingnya itu ada lagi, cuma ada yang tertutup gitu. Kalau di Jago Reseller apakah sama? Oke, oke. Tadi dari Mas siapa ya yang bertanya? Jadi gini, di Jago Reseller itu yang pertama adalah nanti teman-teman itu akan punya akun admin pada saat teman-teman register. Nah, selama admin itu bisa apa teman-teman berikan ke siapapun, itu tuh nanti siapapun bisa akses. Tapi di sini itu kalau teman-teman mau ngebelah, nanti ada kayak misal, oh ini si akun ini hanya bisa aksesnya ke penjualan aja, Aja tapi gitu. dia nggak bisa ngeliat. Nah, itu bisa sih nanti di Bisa setting ya? ya. Oh, bisa disetting Ya, nggak dia? bisa di ya, Terima kasih. di setting. Jadi kayak nanti dibikin ininya ini all access, ini cuman lihat ini aja. Ini cuma lihat ini aja itu bisa. Oke, silahkan lagi sambil nunggu teman-teman ini atau saya coba keliling ke tempat lainnya. Saya coba keliling sebentar ya. Apakah saya salah?
Assalamualaikum. Halo, Coach Farhan masih ada nggak ya? Tiba-tiba keluar dari breakout ya. Iya, waktunya habis, Mas. Oh, habis waktunya, Pak. Nanti kita udah mau ditutup sama Coach Aga. Monggo, Coach Aga, silakan. Oh, Coach Farhan ada ini. Oke, teman-teman, tadi sesuai dengan informasi Coach Farhan, karena teman-teman juga sudah pasti punya agenda yang lain gitu kan. Jadi kita upayakan Zoom-nya ini tidak terlalu lama, tapi mungkin nanti teman-teman bisa join di sesi berikutnya. Karena insya Allah tiap tiap minggu kita akan buat sesi yang sama, tapi harapannya nanti teman-teman itu berprogres ya. Nggak cuma kita ngebahas ini aja, tapi ngebahas hal-hal yang lain dan itu juga berdampak. Harapan dari kita itu. Jadi teman-teman juga tidak hanya ngebuang waktunya 1 jam nih cuma dengerin ini doang, Siap. tapi kira-kira nanti ke depan tuh apa sih yang bisa Mas manfaat Aga, diambil? Siap? Mas Aga, kayaknya bagus deh tuh kalau dipilah berdasarkan klasifikasi usaha. Kayak tadi tuh saya ketemu sesama pria itu jadi bisa punya ide buat saling kolaborasi gitu. Yang satu bisa lukis, yang satu bisa ini gitu. Siap. Idenya diterima, Bu Juli. Nanti Makasih. siap untuk nextnya mungkin nanti setelah kita dibuka materi untuk sesi diskusinya, kita perbanyak di masing-masing segmen industri, sama nanti mungkin masing-masing mentornya masuk di sana biar bisa komunikasi lebih banyak lagi, diskusi lebih lagi, biar lebih Terima kasih Mas Aga. Siap, siap. Itu jadi kembali lagi, mungkin agenda hari ini kita cukupkan sekian dulu teman-teman. Jadi yang tadi saya sampaikan harapannya semoga teman-teman dapat mengambil bukan hanya hikmah ya, tapi manfaatnya gitu kan. Jadi teman-teman ya cuman
nggak cuman ini ngebuang waktu 1 jam 1 jam setengah, saya dapat apa gitu kan. Cuman yang mau saya ingetin adalah kegiatan seperti ini memang penting kita ikutin, karena saya juga dulu ngikutin aja. Oh ini oke, kayak gini ini oke gitu kan. Karena kita bisa jadi sebetulnya dapat dapat ilmu itu kan bukan hanya dari pemateri, tapi dari teman-teman kayak tadi Bu Juli. Oh ternyata kita ketemu yang sesama ini nih, dapat ide gitu kan. Ataupun nanti kita mungkin persilakan teman-teman yang sudah punya pengalaman lebih mengelola terkait reseller kah, mengelola terkait apa yang lainnya buat sharing gitu kan. Jadi eh, hal kayak gini perlu kita tetap ikutin, cuman yang pasti adalah teman-teman harus dapat manfaatnya. Dan harapan dari kami, dari saya, dari Coach Farhan, ataupun dari Coach Gina, Coach Chandra, sama Coach Dani, teman-teman ini dapat benefitnya terutama bisa naikin omset, ngebantu penjualan teman gitu kan, dengan apa ekosistem yang saat ini kita berikan ke teman-teman gitu ya. Jadi insya Allah ini acara kita buat setiap minggu yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Insya Allah saya setiap Rabu hadir di Wiranesia di Cilandak. Nah, yang jauh-jauh yang mungkin nanti bisa join setiap hari Selasa. Tadi sesuai masukan Bu Juli, nanti kita juga bagi per segmen deh berikutnya gitu kan. Mungkin nanti juga kita bagi teman-teman yang oh ini udah paham. Yang udah paham udah nggak usah dengerin lagi, udah next materi berikutnya aja gitu. Jadi dia bisa lebih lebih berprogres nggak ngulang-ngulang materi yang sama gitu ya, teman-teman. Gedungnya di mana, Kang? Punten. Yap. Kalau boleh tahu, tempat Wiranesia di mana tadi? Cilandak? Di Di mana? Cilandak di KKO. Jadi kalau di Oh, Google oke, Maps oke. Sana KKO. di KKO itu seberangnya Transmart banget. Jadi kalau di Google Maps itu boleh di search-nya itu Ya, paham, paham. Kalau depan nah, Transmart itu, Cilandak. Pondok Wiranesia ataupun Alnonse Teras. Gitu ya. Teman-teman, terima kasih semuanya. Sehat-sehat, semangat. Semoga 2024 omsetnya harus dan wajib naik. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Coach. Ya, Mas Rizky nge-share alamat Wiranesia di chat ya. Itu, teman-teman, terima kasih. Saya izin lab duluan. Semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum.